Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita bakal bedah buku The Rules of Management dari Richard Templar. Anda sudah kasih beberapa kutipan menarik nih. Iya, betul. Misi kita hari ini kayaknya menyaring ya beberapa aturan tak tertulis yang paling berguna buat manajer dari buku ini. Sip. Mari kita gali esensi aturan-aturan yang mungkin terdengar iya, sederhana, tapi sebenarnya penting banget buat diterapkan ya. Tepat. Templar sendiri kan bilang ya, aturan-aturan ini seringkali terasa kutipannya, tapi itu kan sudah jelas sekali, gitu kan? Haha, iya iya. Tapi tantangannya tuh apa kita beneran melakukannya secara konsisten. Nah, di situ bedanya antara sekedar tahu sama ya beneran mengelola efektif. Oke. Kita fokus ke beberapa aturan kunci aja kali ya soal kelola tim dan kelola diri sendiri, yang bisa langsung Anda coba terapkan. Siap. Siap, mari kita mulai. Oke, kita langsung aja ke salah satu aturan yang menurut saya cukup menarik. Aturan 16, rekrut talenta mentah. Iya, yang itu. Idenya kan jangan terlalu lihat pengalaman, tapi lebih ke bakat, kecerdasan, energi murninya gitu. Contohnya jika Rowling disebut juga kan sama dia. Betul. Tapi, apa nggak berisiko ya kalau kita agak mengabaikan pengalaman gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Yang menarik di sini tuh, ini bukan soal ngabain pengalaman sama sekali, tapi lebih ke, jangan jadikan itu satu-satunya saringan. Oh, oke. Filter utama gitu ya. Iya, Templar lihatnya ini sebagai investasi jangka panjang. Pengalaman kan bisa dibangun sambil jalan, tapi potensi bakat asli, kemauan belajar, itu yang lebih susah dicari. Masuk akal sih. Dia malah bilang, ada manajer puncak ngaku, satu-satunya bakat mereka ya rekrut orang yang lebih pintar dari dia. Gitu. Wah, menarik. Ini kan sebenarnya membebaskan Anda ya, buat fokus ke keahlian inti Anda sendiri. Mirip sama aturan 97. Lakukan 1-2 hal aja tapi benar-benar bagus. Jadi kayak kita berani bertaruh sama potensi orang itu ya? Oke. Nah, kalau kita udah rekrut talenta mentah ini, terus gimana kalau mereka bikin salah? Nah, ini nyambung ke aturan lain. Ini langsung kepikiran aturan 17. Ambil tanggung jawab. Take the rap. Keras banget aturannya. Tim gagal salah Anda. Tim sukses pujian buat mereka. Jangan nyalahin tim. Iya, kedengarannya berat ya. Banget. Idealis banget. Tapi di dunia nyata gimana tuh dampaknya? Ini emang perlu ya, keberanian dan kedewasaan. Tapi dampaknya ada 2. Pertama, loyalitas tim. Itu bisa jadi luar biasa. Kenapa bisa gitu? Ya karena mereka tahu Anda ada di belakang mereka melindungi mereka. Itu kan inti aturan 95, tunjukkan Anda bakal berjuang buat tim. Oke. Terus yang kedua? Kedua, ini soal persepsi atasan Anda. Waktu Anda maju ambil tanggung jawab, mereka nggak cuma lihat gagalnya. Tapi kayak kata Templar, mereka akan melihat calon anggota Dewan Direksi. Wah, jadi malah dilihat sebagai potensi pemimpin ya? Betul, menunjukkan kedewasaan, kepemimpinan. Saya ngerti poin soal loyalitas sama citra kepemimpinan itu, tapi gimana cara nyeimbanginnya ya? Biar nggak kesannya kita nutupin kesalahan tim yang mungkin perlu belajar juga dari situ. Pertanyaan bagus. Templar nggak bilang kita harus nyembunyin masalah dari timnya loh ya. Oh gitu. Evaluasi internal, belajar dari kesalahan itu ya tetap harus jalan. Ambil tanggung jawab itu lebih ke arah luar, ke atasan, ke pihak lain. Jadi semacam tameng gitu ya? Iya, sekaligus menciptakan lingkungan aman buat tim, jadi mereka bisa ngaku salah, bisa belajar, tanpa takut dihukum di depan umum gitu. Ini soal akuntabilitas bareng-bareng, tapi dipimpin manajer. Oke. Makin jelas sekarang. Jadi, baik rekrut potensi atau ambil tanggung jawab, dua-duanya kan butuh kita buat terus berkembang ya. Banget. Ini pas banget sama aturan 51. Siap untuk belajar ulang apa yang berhasil. Berubah. Pesannya jelas banget, jangan kejebak sama cara lama. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan cuma saran bagus, tapi udah jadi kayak strategi bertahan hidup ya di dunia bisnis sekarang. Karena cepat banget berubahnya ya. Iya, stagnan itu resep gagal. Harus fleksibel, mau adaptasi. Templar juga nekenin kan kutipannya, manajemen yang baik adalah tentang beradaptasi terhadap perubahan dengan cepat dan terampil. Belajar terus itu udah bukan pilihan lagi. Buat Anda yang dengerin, ada beberapa poin penting ya dari aturan Templar ini. Pertama, berani bertaruh sama potensi, aturan 16. Kedua, dewasa buat melindungi tim, ambil tanggung jawab, aturan 17. Ketiga, rendah hati buat terus belajar dan adaptasi, aturan 51.
Ini bukan cuma aturan, tapi kayak sikap mental ya. Persis, sikap mental, dan balik lagi ke omongan Templar di awal, aturan ini mungkin sudah jelas. Ya tahu sih gampang. Ya. Nah, itu dia. Tahu itu gampang. Melakukannya secara konsisten, itu yang jadi tantangan. Benar banget. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Dari 3 aturan tadi, rekrut potensi, ambil tanggung jawab, sama siap belajar ulang, mana yang Anda sadar penting banget, tapi mungkin paling susah Anda praktekkan terus-menerus dalam peran Anda sehari-hari. Coba dipikirkan deh.